Perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Berita kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945 menjadi titik balik perjuangan kemerdekaan Indonesia. Situasi ini menciptakan momentum bagi para pejuang untuk segera mengambil tindakan menentukan nasib bangsa. Perbedaan pandangan muncul di antara para pejuang kemerdekaan. Golongan muda yang digerakkan oleh semangat revolusioner mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan tanpa campur tangan pihak Jepang yang sudah kalah. Sementara itu, golongan tua yang dipimpin Soekarno dan Hatta lebih berhati-hati. Mereka mempertimbangkan berbagai aspek diplomatik dan keamanan sebelum mengambil langkah besar. Ketegangan antara dua kelompok ini memuncak pada peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Golongan muda yang diwakili Sukarni, Wikana, dan Chairul Saleh bertekad memastikan proklamasi terjadi secepatnya. Mereka tidak ingin momentum berharga ini hilang karena keraguan atau intervensi pihak asing. Ahmad Soebardjo berperan penting sebagai penengah antara kedua kelompok. Ia memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat 17 Agustus 1945. Setelah negosiasi yang alot, Soekarno dan Hatta akhirnya dibawa kembali ke Jakarta. Kesepakatan telah tercapai bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilaksanakan tanpa menunggu lebih lama lagi. Rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol, nomor 1 Jakarta menjadi lokasi bersejarah perumusan teks proklamasi. Tempat ini dipilih karena statusnya sebagai wilayah ekstrateritorial yang relatif aman. Pada malam 16 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo berkumpul untuk merumuskan teks proklamasi. Proses bersejarah ini disaksikan oleh beberapa pemuda termasuk B.M. Diah dan Sukarni. Soekarno menulis konsep awal proklamasi dengan pena di atas selembar kertas. Hatta kemudian memberikan beberapa masukan penting untuk penyempurnaan naskah yang akan mengubah sejarah bangsa Indonesia selamanya. Perubahan signifikan yang diusulkan Hatta termasuk mengubah kata tempo menjadi tempo dan mengganti frasa wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi kalimat yang lebih tegas atas nama bangsa Indonesia. Setelah naskah final disepakati, Sayuti Melik mendapat tugas penting untuk mengetik naskah proklamasi. Pekerjaan bersejarah ini dilakukan pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945 dengan penuh kehati-hatian. Naskah yang sudah diketik kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Tanda tangan mereka dibubuhkan atas nama seluruh bangsa Indonesia, mewakili tekad dan aspirasi kemerdekaan. Pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Soekarno dengan didampingi Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Pembacaan proklamasi dilakukan dengan khidmat di hadapan sejumlah kecil hadirin. Meski sederhana, peristiwa ini menandai lahirnya negara Indonesia merdeka dan berdaulat setelah berabad-abad berada di bawah penjajahan. Berita proklamasi kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok tanah air. Para pemuda menempelkan teks proklamasi di berbagai tempat dan menyiarkannya melalui radio untuk diketahui seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia bukan hanya sekadar pernyataan politik, tetapi juga merupakan puncak dari perjuangan panjang rakyat Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak bersejarah yang mengubah nasib bangsa selamanya. Peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi menunjukkan dinamika dan kompleksitas perjuangan kemerdekaan. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua justru memperkaya proses menuju kemerdekaan yang sejati.
Semangat persatuan akhirnya mengatasi segala perbedaan. Golongan muda dan tua bersatu dalam tekad untuk memproklamasikan kemerdekaan, menunjukkan bahwa kepentingan bangsa harus diutamakan di atas kepentingan kelompok. Proklamasi 17 Agustus 1945 membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan bangsa sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain, melainkan hasil dari tekad, keberanian, dan pengorbanan seluruh rakyat Indonesia.